Assalamualaikum, halo Pianas, kembali lagi di channel saya, channel Kemerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, di sini ada sebuah informasi dari Sagaranesia ya. Jadi untuk keterangannya di sini persyaratan teknis dan pemecahan masalah bagi pioner yang mengajukan verifikasi KYC Pi Network gitu ya. Jadi ini ada kaitannya yang dimaksudkan mengenai KYC pioners yang masih terpending kurang lebih begitu ya. Jadi kita akan melanjutkan di bagian bawah ini ya. Harap disimak sampai selesai, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Dan di sini keterangannya sagaranesia.com, persyaratan teknis KYC Pi Network dan pemecahan masalah pioner yang memenuhi syarat. Layanan Pi Network Know Your Customer KYC sangat vital dalam perkembangannya. Ini adalah aspek kunci dari peluncuran mainnet terbuka, yaitu Open Mainnet Protocol. Sementara banyak pioner berjuang untuk kelayakan, beberapa pengguna telah mendapatkan hak untuk memulai proses verifikasi KYC. Untuk pioner yang telah mendapatkan pesan kelayakan di aplikasi selulernya, berikut adalah beberapa kiat teknis untuk memastikan proses aplikasi berjalan lancar ya. Aplikasi KYC membutuhkan iOS 14.5 atau lebih baru untuk iPhone dan sistem operasi OS Android 7 atau versi terbaru untuk perangkat Android ya. Nah, ini sudah diinformasikan juga oleh saya di video sebelumnya. Paling enggak itu ya, kalian itu harus memiliki 6 ke atas lah ya untuk versinya, versi Android kalian ya, dan harus versi terbaru gitu ya perangkat Android kalian itu ya. Jadi ya agar support lah HP-nya sewaktu kalian melakukan KYC. Kalau kalian HP-HP yang di bawah 6 itu bisa nggak support dan akhirnya kalian bisa gagal melakukan KYC gitu ya. Dan kita lanjutkan di sini. Pastikan Anda memperbarui browser Pi ke versi terbaru sebelum memulai aplikasi KYC. Nah, ini juga penting nih. Bagi Anda yang belum mengupdate di Play Store aplikasi Pi browsernya segera diupdate gitu ya. Oke, perbaharui Android Web View ke versi terbaru dari Google Play Store ya. Iya ya. Jadi Anda juga harus perbaharui Android Anda itu ya ke versi terbaru dari Google Play Store ya. Biasanya kan ada tuh untuk notifikasi di handphone Anda untuk diperbaharui ke versi baru ya. Seperti halnya HP saya ini pun selalu ada juga pemberitahuan untuk di-upgrade lagi gitu ya ke versi terbaru gitu ya. Jadi usahakan Anda itu harus diperbaharui semuanya ya. Untuk Pi browsernya juga di update di Play Store ya. Untuk handphonenya paling nggak di atas 6 ya, di atas versi 6 ke atas lah ya. Dan kita lanjutkan di sini. Pioner disarankan untuk menyelesaikan beberapa masalah berikut sebelum memulai aplikasi KYC. Pastikan pioner mengosongkan memori cache perangkat seluler Anda gitu ya. Nah, ini juga penting nih. Tutup aplikasi lain yang berjalan di latar belakang. Matikan WiFi dan gunakan data seluler Anda atau sebaliknya, tergantung pada kecepatan penelusuran. Jangan gunakan VPN ya. Setelah melakukan setiap instruksi dan pioner masih menghadapi masalah, silahkan kunjungi portal laporan Bugs Pi Network, yaitu di pinetwork@atlassian.net ya, untuk melaporkan setiap masalah yang dihadapi. Ya, Anda bisa lihat nih ya, untuk linknya ini ya, saya tunggu untuk Anda screenshot ya, untuk Anda yang mendapatkan masalah misalnya ya terkait KYC Anda gitu ya. Karena kalau misalnya Anda sudah mengisi data-data secara lengkap di sistem KYC tersebut ya, tetapi di situ malah notifikasinya pending gitu ya, padahal Anda rasa sebelumnya Anda sudah melakukan pengisian data-data yang
benar sudah gitu, tapi masih terpending ya, Anda bisa langsung melaporkan masalah itu melalui link ini pnetwork@atlassian.net ya. Jadi Anda bisa catat nih untuk linknya seperti ini ya. Dan kita lanjutkan. Pernyataan visi dan misi Pi Network adalah cetak biru dari rencana platform untuk pioner dan calon pengguna. Ketika mainnet terbuka ditayangkan setelah KYC menjangkau banyak pengguna, protokol akan membangun pasar peer-to-peer yang paling inklusif di industri. Pi Network adalah cryptocurrency baru dan platform pengembang yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang koin Pi tanpa menguras baterai perangkat. Dan kita lanjutkan untuk sesi keduanya ya, untuk penjelasan terakhir ini ya. Oke. Blockchain Pi mengamankan transaksi ekonomi melalui sistem meritokrasi seluler dan pengalaman Web3 lengkap, di mana pengembang komunitas dapat membangun aplikasi terdesentralisasi dApps ya kalau disingkat untuk jutaan pengguna gitu ya. Ya. Kalau untuk anggapan dari Sagarannesia sih, Pi masih sebagai cryptocurrency ya. Ya oke lah, terserah dari Sagarannesia. Tapi ingatlah, Pi bukan koin tradingan, bukan seperti cryptocurrency sebelumnya ya. Ini inovasi baru yang mana akan menjadi alat bayar Pi coin ini ya, bukan alat trading yang mana terdaftar di bursa atau exchange. Dia akan berjalan di dalam ekosistemnya sendiri ya. Itulah Pi coin ya. Garis besarnya dia adalah sebagai uang, sebagai alat bayar. Itulah tujuan core team menciptakan Pi coin ini ya. Dan kita bisa menggunakan untuk membayar dari barang-barang sederhana sampai dengan barang mewah, sampai dengan barang kelas atas lah ya. Tentunya yang elit-elit gitu ya, membayar menggunakan Pi coin ya. Itu proyek-proyek atau perusahaan yang siap menerima pembayaran dengan Pi coin sudah banyak terdaftar di ekosistem Pi Network itu sendiri ya. Jadi apa yang perlu Anda pusingkan, apa yang perlu Anda pikirkan, apa yang membuat Anda bingung lagi? Menurut saya tidak perlu Anda bingung lagi ya. Inilah kenyataannya, inilah faktanya. Anda hanya perlu sabar dan tunggu open minded. Oke? Mungkin sekian aja untuk pembahasan kita, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.